Selamat pagi anak-anak kami. Oke, hari ini kita masuk di materi baru, yaitu materi tentang himpunan. Tentu di antara kalian sudah ada yang pernah mendengar kata himpunan. Oke, kita langsung masuk ya ke slide yang pertama. Nah, perhatikan yang pertama ini. Di kelompok yang warna biru ada namanya si Dina, Meli, Arni, Mia, Denny, Nadia. Dan di kelompok merah, Siti, Dewi, Jenny, Christopher, Andri, Anto. Dan di kelompok orange, Josephine, Elsa, Yones, Rudy, Mailan, dan Eko. Jadi mereka ini dikelompokkan berdasarkan warna gitu. Selanjutnya, perhatikan gambar lapak Pak Beni di slide ini. Di sini ada gambar buah-buahan ya. Ada rambutan, salak, jeruk, dan sebagainya. Jadi Pak Beni menjual kelompok buah-buahan. Lalu perhatikan ini. Ini adalah hewan ternak Pak Karto. Kelompok hewan Pak Karto ada berapa jenis? Ada 5 jenis. Selanjutnya kita baca soal ceritanya. Pak Darwis, Pak Marto, dan Pak Sumantri adalah penduduk sebuah desa yang pekerjaannya beternak. Ternak yang dipelihara Pak Darwis adalah ayam, bebek, dan kambing. Ternak yang dipelihara Pak Marto adalah kerbau, kambing, dan sapi. Pak Sumantri memelihara ayam dan kambing. Pertanyaan yang A. Kelompok-kelompok apa saja yang bisa kamu sebutkan dari keterangan di atas? Dari soal cerita tadi. Apa yang bisa kita kelompokkan dari cerita Pak Darwis, Pak Marto, dan Pak Sumantri? Yang kedua, berapa banyak anggota-anggota tiap kelompok yang kamu temukan? Sebutkan. Yang selanjutnya, pertanyaan nomor 2. Sebutkan buah-buahan yang enak rasanya. Yang ketiga, sebutkan nama artis Indonesia yang cantik. Ayo, silahkan dikerjakan sebentar. Nah, sekarang di antara kalian sudah ada yang menjawab. Yang pertama, tadi pertanyaannya kelompok-kelompok ya, yang bisa kita kelompokkan dari soal cerita itu. Yang pertama ada kelompok penduduk desa yang memelihara ternak, boleh. Kelompok hewan ternak peliharaan Pak Darwis. Kelompok hewan ternak peliharaan Pak Marto. Kelompok hewan ternak peliharaan Pak Sumantri, boleh. Kelompok hewan ternak berkaki 2. Kelompok hewan ternak berkaki 4. Jadi masih banyak lagi yang boleh kita kelompokkan dari soal cerita tadi. Dan ini juga boleh ya dikelompokkan. Ada banyak kelompok-kelompok yang kita dapat dari soal cerita tadi. Nah, dari tadi kita bicara tentang kelompok-kelompok. Apa sih hubungan kelompok yang kita bicarakan tadi dengan himpunan? Nah, kalau kata kelompok mungkin kalian sudah sering dengar. Tapi himpunan mungkin sebagian masih ada yang belum pernah dengar atau masih jarang dengar ya. Kelompok itu sama dengan himpunan. Nah, tadi kita buat jawaban yang pertama itu kelompok penduduk desa yang memelihara ternak. Kita ganti kata kelompok menjadi himpunan. Menjadi apa? Himpunan penduduk desa yang memelihara ternak. Yang kedua, kelompok hewan ternak peliharaan Pak Darwis. Kita ganti kata kelompok jadi himpunan. Menjadi himpunan hewan ternak peliharaan Pak Darwis. Begitu seterusnya. Tinggal mengganti kata kelompok menjadi himpunan. Karena pengertian kelompok dan himpunan itu hampir sama. Lalu kita buat ini. Pak Darwis, Pak Marto, dan Pak Sumantri adalah penduduk sebuah desa yang pekerjaannya beternak. Ternak yang dipelihara Pak Darwis adalah ayam, bebek, dan kambing. Ternak yang dipelihara Pak Marto adalah kerbau, kambing, dan sapi. Pak Sumantri memelihara ayam dan kambing. Lalu, himpunan hewan ternak peliharaan Pak Darwis. Perhatikan, Pak Darwis tadi apa aja yang dipeliharanya ini?
ternak yang dipelihara Pak Darwis adalah ayam, bebek, dan kambing. Ada 3 hewan ternaknya. Maka banyak anggota himpunan hewan ternak peliharaan Pak Darwis yaitu ayam, bebek, dan kambing. Lalu, apa itu himpunan? Himpunan adalah sekelompok benda-benda atau objek yang memiliki karakteristik yang sama atau terdefinisi dengan jelas. Ibu ulangi, himpunan adalah sekelompok benda-benda atau objek yang memiliki karakteristik yang sama atau terdefinisi dengan jelas. Jadi harus terdefinisi dengan jelas. Bagaimana yang terdefinisi dengan jelas? Nanti kita pelajari lagi. Perhatikan ini. Di sini ada A, B, C, D, M, dan sebagainya. Tulisannya ini, abjadnya ini dalam huruf besar. Lalu di sini ada A sama dengan buka kurung kurawal, titik-titik, tutup kurung kurawal. Nah, seperti inilah tampilan contoh himpunan. Nah, membaca ini, A adalah contoh himpunan hewan ternak peliharaan Pak Darwis. Apa tadi? Hewan peliharaan Pak Darwis tadi ada 3, yaitu ayam, bebek, kambing. Lalu kita buat A sama dengan buka kurung kurawal, ayam, bebek, dan kambing. Seperti inilah kita membuat anggota dari si hewan ternak peliharaan Pak Darwis. Lalu kita jangan lupa tutup kurung kurawal. Lalu yang ini. Apakah kumpulan siswa kelas 7C SMP Negeri 1 Panguran merupakan himpunan? Coba kamu pikir. Yang kedua, apakah kumpulan masakan Indonesia yang enak merupakan himpunan? Yang ketiga, apakah kumpulan bilangan bulat kurang dari 0 merupakan himpunan? Nah, kamu harus ingat tadi pengertian himpunan itu apa? Kumpulan objek atau benda yang harus terdefinisi jelas. Nah, harus terdefinisi jelas. Kita ambil contoh yang kedua. Apakah kumpulan masakan Indonesia yang enak merupakan himpunan? Nah, kumpulan masakan Indonesia. Menurut aku, masakan Indonesia itu yang enak itu misalnya adalah gado-gado misalnya. Lalu menurut si B, gado-gado itu tidak enak. Menurut si C, rasa gado-gado itu berbeda lagi. Nah, semua orang apabila ditanya rasa gado-gado pasti berbeda-beda. Maka karena rasa enak itu adalah relatif, bisa saja enak, bisa saja tidak enak menurut orang, itu berarti belum terdefinisi jelas. Maka pertanyaan yang kedua ini adalah bukan termasuk himpunan. Kita coba yang ketiga. Apakah kumpulan bilangan bulat kurang dari 0 merupakan himpunan? Nah, kumpulan bilangan bulat kurang dari 0 berarti negatif 5, negatif 4, negatif 3. Nah, itu merupakan himpunan karena sudah terdefinisi jelas. Kita ketahui siapapun ditanya bilangan bulat yang kurang dari 0 pasti jawabannya yang negatif. Itu sudah terdefinisi jelas. Yang keempat misalnya, apakah kumpulan game menarik menurut Niko merupakan himpunan? Ini belum termasuk himpunan karena belum tentu menurut si Niko menarik, menurut yang lain adalah bukan menarik, jadi bukan tergolong himpunan. Perhatikan lagi yang ini. Di kotak A ada K, L, M, N. Di kotak B ada 2, 4, 6. Pertanyaan pertama, apakah ada unsur lain di himpunan A selain K? Ada enggak di unsur himpunan A ini ada unsur selain K? Ada, yaitu anggota L, M, N. Itu anggotanya. Lalu yang kedua, apakah ada unsur lain di himpunan B selain 2? Ada, yaitu 4 dan 6. Lalu yang ketiga, dari himpunan A dan B, temukanlah unsur-unsur yang tidak ada di himpunan A dan himpunan B. Banyak huruf-huruf yang tidak ada di A dan tidak ada di B, angka pun tidak ada. Oke. Lalu yang ini, gambar ini adalah peta Indonesia. Diketahui M adalah himpunan semua provinsi di Indonesia.
Jadi kalau ada lambang E seperti ini artinya itu elemen atau anggota. Kalau ada E seperti ini dicoret berarti bukan anggota, bukan elemen. Misalnya ini provinsi yang ada di Indonesia. Misalnya ini kan Wonoayu, itu kan bukan provinsi, melainkan kecamatan yang ada di Provinsi Jawa Timur. Jadi Wonoayu bukan anggota M karena dia adalah kecamatan yang ada di Provinsi Jawa Timur, seperti itu. Lalu kamu pasangkan di Jakarta. Apakah Jakarta itu merupakan provinsi di Indonesia? Kalau iya, buat anggota. Kalau enggak, buat ini, tidak anggota, seperti itu. Itu tugasmu. Lalu perhatikan yang ini. Ada kelompok makanan dan minuman. Kelompok makanan dan minuman. Sekarang penyajian himpunan. Bagaimana cara menyajikan himpunan? Misalnya, ada himpunan A anggotanya 357, himpunan B 2357, himpunan C A, I, U, E, O. Nah, dengan cara kita menyebutkan anggota-anggotanya, itu berarti kita sedang mendaftarkan anggotanya. Lalu yang berikut. A, himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Pas ya, lebih dari 1 dan kurang dari 8. Yang B, himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10. Kurang dari 10 berarti 2, 3, 5, 7. Pas ya. Yang C, himpunan semua huruf vokal dalam abjad Latin. Ya, hanya ada 5 huruf vokal. Benar ya? Nah, ini dinamakan apa? Ini dinamakan kita menyatakan sifat yang dimiliki anggota. Ini tadi yang pertama, kita mendaftar anggotanya, si 357. Lalu 357 ini sifatnya apa? Yaitu himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Inilah kita menyatakan sifat yang dimiliki anggotanya. Yang ketiga, misalnya ini, A sama dengan ada buka kurung kurawal, bagaimana sih bacanya? Nah, itu dibaca seperti ini. A adalah himpunan yang anggotanya X. Dengan X lebih dari 1, ini lebih dari 1, dan X kurang dari 8. Dan X adalah bilangan ganjil, begitu cara membacanya. Dan ini yang B. B adalah himpunan yang anggotanya Y. Dengan Y lebih kecil dari 10, atau Y adalah bilangan prima. Oke, seperti itu juga. Yang C. Dan ini dinamakan menuliskan notasi pembentuk himpunan. Beginilah cara menuliskan notasi pembentuk himpunan. Nah, yang ini D sama dengan U, V, X, Y, Z. Ini tadi kalau ada disebutkan anggotanya, berarti namanya mendaftar anggotanya. Lalu yang ini, N sama dengan himpunan bilangan bulat kurang dari negatif 9. Ini menyebutkan sifat anggotanya. Lalu yang ini, K adalah yang anggotanya V lebih besar dari 3. V adalah bilangan genap. Kalau ada seperti ini, berarti ini adalah notasi pembentuk himpunan. Oke, sekian pelajaran kita hari ini. Apabila ada yang mau ditanyakan, boleh silahkan ditanyakan secara langsung ke Ibu. Okay.